Terima kasih Andre masih bersama kami di Gestur. Sebelum kita kembali ke Ustadz Yusuf Mansur, juga ke Bendi dan juga ke Nenek Hafsah, saya akan bertanya kepada Mbak Devi. Kita melihat bersama tadi sejak awal bagaimana kegigihan dari seorang nenek dan juga dari Bendi yang masih berusia muda menyisihkan sedikit demi sedikit pendapatan untuk membeli hewan kurban. Kalau melihat dari sosial masyarakatnya seperti apa Mbak Devi? Seharusnya mereka ini adalah kaum yang menerima, bukan kaum yang memberi. Ya, menarik Mbak. Kebetulan sudah ada riset di dunia, itu dilakukan di Amerika dan di Eropa. Bahkan terakhir 2011-2012, justru sumbangan terbesar itu bukan dari kalangan kaya. Justru dari kalangan yang mohon maaf makin menengah ke bawah, sumbangannya justru semakin banyak. Bahkan ada penelitian lagi yang menarik dari tahun 1200 tahun penelitiannya. Jadi buku-buku dari tahun 1800 dikumpulkan sampai tahun 2000, ada yang menarik. Kata-kata mendapatkan itu semakin lebih banyak daripada kata-kata memberi. Jadi memang kehidupan modern telah mendorong orang untuk menjadi lebih tidak sensitif, menjadi lebih individualistik. Ya? Ya, bagi si berpunya. Kenapa? Karena semakin kita berpunya, kita hanya fokus pada upaya menumpuk kekayaan. Berbeda dengan mohon maaf Ibu dan Bendi dan teman-teman lain yang mungkin kurang beruntung sepertinya, justru karena mereka harus bertahan hidup, itu membuat mereka memiliki kepekaan yang jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena mereka bisa merasakan persis apa yang dirasakan oleh teman-teman yang lain, sehingga di dalam benak mereka berdasarkan risetnya, mereka melihat suatu saat bisa saja saya yang akan menderita seperti itu, suatu saat bisa saja saya yang tidak bisa makan, dan sudah sebenarnya, dan sudah setiap harinya. Nah, oleh karenanya Pak Ustadz, saya terima kasih ada TV One yang mengangkat ini, karena berdasarkan risetnya lagi, ternyata hal yang mampu mengetuk hati orang-orang mampu tadi yang jarang atau sedikit beramal tadi, justru video-video rekaman-rekaman seperti ini. Ini ternyata mampu menggugah mereka. Karena apa? Mereka jarang sekali bersentuhan dengan saudara-saudara kita seperti ini. Ini yang membuat hati mereka jauh lebih kering dibandingkan teman-teman yang setiap hari bahkan berada di lingkungan tersebut. Saya tertarik kalau Anda katakan hatinya jauh lebih kering padahal mereka berpunya. Apa yang membuat seseorang berpunya tidak terketuk hatinya dan tidak begitu peka dengan apa yang terjadi di sekelilingnya? Mungkin tidak terlalu jauh dari tempat mereka tinggal, hanya mungkin di sisi belakang tempat mereka bertinggal. Apa yang ada kepekaan itu tidak begitu dimiliki oleh si berpunya ini, Ustadz? Ya, menurut saya sih ada perubahan orientasi ya, seperti yang Mbak bilang tadi. Orientasinya emang udah kekayaan, kemudian visi misi udah beda gitu. Sementara Benny dan Nenek kan emang di situ gitu hidupnya, dia nggak akan terganggu dengan orientasi yang macam-macam. Ya sesuai dengan yang dilihat. Kan gini, orang begitu stratanya naik, rumahnya udah agak melebar, meluas. Itu ada jarak dengan orang susah. Nah, tapi berbeda dengan orang-orang yang maaf ya di kalangan bawah. Dia nggak tutup pintu aja, atau malah nggak buka pintu aja, emang udah kelihatan gitu. Udah kedengeran dah kalau emang ada orang-orang yang memang nangis karena lapar, kan bisa kedeteksi sama dia. Sehingga kadang-kadang mana ya, itu ada cerita bagus banget, orang dalam keadaan mati lampu, ada tetangga yang miskin. Baik Ustadz, ini biar pemirsa penasaran, kita disimpan, kita kembali sesaat lagi di Gestur. Oke.